Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Siapa sih yang tidak tahu dengan Gunung Merbabu? Gunung yang digandrungi sebagian lapisan masyarakat di Indonesia, terutama bagi para pendaki. Mulai dari anak kecil, sampai yang sudah tua pun, masih banyak yang melakukan pendakian gunung yang satu ini. Hal demikian dilakukan karena dapat memacu adrenalin dan mengukur keberanian. Ketika semuanya tercapai, karakter seseorang akan terbentuk dengan jiwa pemberaninya. Selain pemandangannya yang keren, saat menuju dan sampai di puncak, ketika kita di atas akan ditunjukkan suatu hal yang mungkin para pendaki lain, atau bahkan kita sendiri jarang menemui kejadian itu. Kejadian alam berupa lautan awan yang seolah-olah di bawah kaki kita. Gunung ini terkenal dengan ketertibannya, tentang kebersihan sampah. Mungkin, kalau ketertiban tentang sampah, tidak hanya di Gunung Merbabu saja, gunung-gunung se-Indonesia juga memberlakukan aturan itu. Selain gagahnya Gunung Merbabu, selain keindahan puncak Gunung Merbabu, selain keindahan alam yang berada di lerengnya. Selain itu pula, sejarah nama Gunung Merbabu pernah tercatat dalam isi Prasasti Kuti. Prasasti Kuti atau Prasasti Ganda Kuti, adalah prasasti berupa lempengan perunggu yang ditemukan di Dusun Joho, Desa Kebonanom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebutan lain dari prasasti ini adalah Prasasti Joho, sesuai dengan nama dusun, ketika prasasti tersebut ditemukan. Terdapat 11 lempengan, yang masing-masing berukuran 32,5 x 9,5 cm, dengan tulisan 4 baris di kedua sisinya, kecuali pada lempeng pertama. Bahasa atau huruf yang digunakan adalah bahasa Jawa kuno dan aksara Kawi kuno. Diketahui bahwa Prasasti Kuti berangkat tahun 762 Saka atau tanggal 18 Juli tahun 840 Masehi. Dan dikeluarkan oleh Sri Maharaja Sri Lokapala Hariwangso Tunggadewa Namaraja Biseka atau dikenal dengan sebutan Rakai Kayuwangi, penguasa kerajaan Medang. Dalam prasasti ini disebut nama-nama kuno dari gunung-gunung di sekitaran Tanah Mataram, seperti Merapi atau Hyang Marapwi, Merbabu atau Damalung, Sindoro atau Hyang Susundara. Tidak heran, ketika gunung-gunung besar se-Jawa Tengah disebut dalam prasasti tersebut. Karena, di samping memiliki pemandangan yang eksotis, gunung tersebut juga menyimpan banyak harta karun tinggalan leluhur Nusantara. Kira-kira, harta karun itu berupa apa? Yang jelas, bukan berupa harta benda yang dapat dihitung dengan materi. Hanya sekedar material batu, yang dipahat dengan halus, dan memiliki keindahan yang artistik. Sepanjang perjalanan menuju ke lokasi keberadaan situs Sokowolu, kita benar-benar memanfaatkan perjalanan itu, sembari mampir dan berkunjung ke situs-situs yang secara kebetulan kita lewati. Aku nek persoalan gue sing api-api ngene iki, emane-emane tak lewati. Kunjungan yang pertama, kita singgah di salah satu desa, yang memiliki jejak sejarah yang sangat kental sekali. Jejak sejarah itu, berupa prasasti yang disebut dengan Prasasti Watu Lawang yang berada di Dusun Watu Lawang, Desa Samirono, Kecamatan Getasan. Sesampainya di lokasi, awalnya kita bangga dengan tinggalan leluhur kita, yang terpajang di depan bangunan rumah, berbentuk joglo limas. Sangat artistik dan menjiwai sekali untuk penempatannya. Dengan berangan-angan, setelah mengambil gambar untuk didokumentasi, kita berharap bisa menemukan sumber data dari isi prasasti tersebut, yang kemungkinan pernah terbaca, disalin dengan huruf sekarang, dan sudah dialih aksara lewat tahap penelitian atas prasasti tersebut. Memang sedikit agak kecewa juga sebenarnya. Ternyata, media batu yang memiliki kemiripan dengan Gunungan Wayang, adalah media replika dari prasasti Watu Lawang yang kita maksud.
Dan mendengar kabar dari salah satu warga, prasasti yang aslinya sudah dihancurkan oleh oknum warga, dengan alasan apa, dan kenapa prasasti tersebut dihancurkan, kita tidak mendapatkan jawabannya. Dan anehnya lagi, material dari hancurnya prasasti tersebut, dibuang atau dimasukkan ke dalam sumur yang berada di depan pendopo. Isi dari dalam tulisan prasasti yang menjelaskan tentang suatu kejadian, sampai saat ini, kita belum dapat mengetahui secara pasti. Hanya duplikasi pahatan medianya saja yang dapat kita dokumentasi. Yang lalu biarlah berlalu, yang belum terjadi, jangan sampai terjadi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Kemarin, perjalanan saya sampai di lereng Gunung Merbabu. Memang sengaja, kita belusukan ke salah satu tempat, yang secara kebetulan, tempat tersebut memiliki jejak tinggalan bersejarah dari leluhur Nusantara. Situs Sokowolu, yang berada di Dusun Sokowolu, Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Toponimi dusunnya saja sudah menunjukkan tentang situs tinggalan masa lampau. Semakin yakin, perjalanan ini akan sesuai dengan harapan. Secara garis besar, masyarakat di Jawa pada umumnya, ketika menemukan, atau melihat struktur bangunan kuno yang menggunakan komponen berbahan batu, maupun berbahan bata merah atau banon. Temuan tersebut mengacu pada sebuah sebutan untuk bangunan pemujaan kuno atau candi. Ayo kae. Aku situ Sokowolu. Heeh. Ya nek menurutmu kae opo? Lape kanggo penempatan sebuah arca utawa memang iku umpak yang mendukung berdirinya bangunan candi. Soalnya nek aku dhewe ndeloki kae semacam lapik sing kaya berdirine arca Dwarapala nek nggone Candi Sewu. Karo nek nggone candi ngendi Kang? Candi ngendi lali aku. Plaosan Lor. Nek Plaosan Kidul kan aku urung ngerti. Ya tapi sak ngertiku kan urung ora pernah ndelok arcane Dwarapala kuwi. Yes, ngene iki tok. Ya, engko. Kok jare ana kaline sebelah itu kan? Oh, iki lho. Iki lho. Heeh. Oh, kaline wis dikanake. Oh, wis dipindah, Kang. Dipindah. Aku belum tahu. Baru kesini. Maune ono omah-omane.
Ya, seperti inilah kondisi situs Sokowolu yang dijadikan toponimi sebuah wilayah, yaitu dusun. Kok roman-roman iki tidak menunjukkan nek iki bangunan candi ya? Malah kesane koyok petirtaan nek menurutku. Iki lho, Kang. Iya. Nganune, Kang. Kang Seno. Apa jal? Konsep kunciane. Aku ini deh, masa gur semen itu, orang mang mikir meru, batuan ini semen itu, ikut terus, masa enek meru nih, Terus ono lapik gawe penempatan arsa apa nek menurutmu wis? Lapik penempatan arsa toh. Oke. Jadi kan orang bangunan, maksudnya orang dalam sebuah candi kan itu. Orang apa ini candi kan? Bukan. Nah ini koyok ngene Dwarapala Candi Sewu ki lho, Kang. Kuwi ya sama. Jadi kan lurus berarti kene Kudune ono arcane. Setidaknya iki arca Dwarapala nek loro. Loh, iki lapik iki. Lapik iki. Iki kudune iki untuk penempatan arca Dwarapala, penjaga pintu bangunan utama. Enggak, iki masuk iki. Ora ana. Masalahnya dari ini. Dari ini ya. Ya nek jare sing do cerita-cerita watu iki gulung saka dhuwur kono. Tapi nek misal gulung ya deloki arah hadape we, ngetane ning ndi ngulone ning ndi iso ketemu. Iki ngetane ndi, Pak? Ngetane bener ono. Berarti pintu mas, nek ngetane rono berarti pintu masuknya seharusnya saka kono. Iki kan penjaga pintu saka ngarep. Mesti bangunin candi ning jero kene, ning belakangku. Ning belakang kamera, Apa? Iya ora candi. Tapi nek aku ndeloki komponene kok nganu cenderung ning petirtaan. Ayo. Gimana aku ora iya ora candi. Heeh. Iki lho cenderung ning petirtaan. Maksudnya sampai piye? Ndak, maksudnya gini. Kayak ya bener kayak gawe nganu, arca. Arca penempatan arca Dwarapala mlebu omamane saka kayu. Karena apa? Kita temukan, kita bisa melihat umpak di sini dan umpak ini merupakan sebuah lapik. Kalau saya menyebutnya tetap lapik karena dia berada di bawah. Terus ono komponennya kayu yang nanti di atasnya ini ada sokone ya. Mungkin Sokowolu iso wae dijikuk saka nganu iki ya. Heeh. Loro, telu, papat, 1. Seiki cor-coran kok. Oh, watu kan. Watu ki. 8. Pas 8. Ki 1. Terus loro. Ngene iki tapi Loro. Terus telu. kae. Papat. 5 kae. 5. Loro 6. kae. 7. 8. 8. Iki loro telu. Heeh.
Heeh. Oh iya. Nah, berarti wah iki jos iki nek dinganu iki. Berarti memang ini sebenarnya bangunan petirtaan. Kenapa saya bilang bangunan petirtaan, kita bisa melihat dari panel-panelnya. Nah, kalau panel-panel ini biasanya bagian punggung pagar, dia berada di bawah. Dia berada di bawah. Terus ada beberapa hiasan. Kalau saya menyebutnya antefik. Nah, itu biasanya untuk hiasan bagian punggung pagar. Ora ono. Nah, itu mercu itu biasanya berada di tengah. Nek singgetan ki apa jenenge? Misal ono sendang lanang karo sendang wadon. Oh, sekat. Pembatas. Berarti dugaan ini ya, baru dugaan. Tapi kalau saya sudah fix di sini itu bukan bangunan candi yang biasanya untuk pemujaan umat Hindu kala itu. Tapi kalau saya pribadi mengartikan di sini itu bangunan petirtaan yang secara kebetulan apa ya istilahnya umpak itu untuk material lapik bagian bawah. Terus nanti di atas umpak ini ada semacam kayu. Ya bukan semacam kayu kan ya, memang kayu ya. Memiliki soko lah. Di atas umpak ini ada soko dengan komponen dari bahan baku kayu yang berjumlah 8. Nah, atapnya menggunakan bahan-bahan kayu untuk kerangkane, sedangkan untuk penutup atapnya sendiri itu bisa saja dari daun lontar. Makaran yang dhuwur nemu arek kok. Nek kaya ira iso foto. Wale. Endi? Kuwi iki kuncian, Kang. Kuncian iki. Yang kaya ira. Heeh, paham aku. Iki kuncian, Kak. Dadi iki ana 4 penjuru to. Bisa juga iki 4 heeh, bentar. Ini kalau menurutku ini kuncian. Jadi ini ada 4 penjuru tuh, Kak. 4 penjuru saka panel sebelah kene, panel sebelah kene, panel sebelah kono, panel sebelah kono, terus kene ono salah satu panel yang yo mungkin apa ya, kayak kemuncak sing gawe hiasane. Iki ngene lho, Kak. Dibalik iki berarti iki. Ndak, iki bener ngene. Bener ngene. Iki lho. Ora arek iki tetep diketokke to. Iki biasane biasa no. Jal. Bener to, Kak. Iki tongkolan iki bener ning ngisor manggone. Aja. Teka-teka wis iki. Iki kan intuke kan iki. Heeh, lah iki ning ngisor bener. Iki posisine, heeh, posisine ning ngisor. Iya, heeh, iki posisine ning ngisor, Kak. Ya ora beda karo iki bener iki sebagai misal iki ukurannya podo, iki sing gawe nangkep kayak ngene, bener iki posisinya ngene. Cek foto nih, Kak. Sedangkan untuk penyebutan lainnya adalah Masjid Wurung atau Langgar Bubrah. Penyematan kalimat itu sering terjadi di Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Entah itu reruntuhan bangunan candi, maupun bekas petirtaan. Hal demikian, terbungkus dalam alur cerita rakyat yang melegenda di kalangan wilayah setempat dan sekitarnya saja. Yang selalu dikait-kaitkan dengan jejak para wali yang mendominasi akulturasi sebuah kesakralan. Sehingga, terbentuk dari usaha untuk pelestarian kedua objek di antaranya. Toponimi sebuah tempat, yang diambil dari sebuah objek benda cagar budaya yang berada di wilayah itu. Situs tersebut, berada di sisi sudut dusun, maupun desa. Berada di lahan yang sudah dibebaskan oleh pemerintahan desa dan dinas terkait. Terdapat 2 buah lapik yang berada di sisi sebelah timur, dengan penempatan yang membujur sejajar garis lurus ke selatan dan utara. Kedua objek tersebut bukan umpak, yang menjadi ciri khas pendukung sebuah bangunan beratap.
merupakan lapik arca, yang berfungsi sebagai penempatan arca. Lapik arca tersebut mengingatkan saya pada salah satu komplek bangunan candi yang berada di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Lebih tepatnya, lapik arca untuk penjaga pintu bangunan candi. Arca tersebut berwujud raksasa, tinggi, besar, gemuk, matanya menyala, dengan senjata gada di tangannya, yang disebut dengan arca Dwarapala. Karena, konsep yang dipakai untuk penempatan lapik arca di situs Candi Sewu, sama dengan penempatan lapik arca yang berada di situs Sokowolu. Dugaan sementara, lapik tersebut dibuat untuk penempatan arca Dwarapala. Sama-sama memiliki lubang kotak yang difungsikan sebagai pengunci komponen yang menempatinya. Berbentuk kotak bujur sangkar, hampir menyerupai pahatan yoni simbol kesuburan. Jangan-jangan, kompleks situs Sokowolu, pernah berdiri bangunan candi yang sangat besar. Jika mengingat, lapik arca memiliki ukuran cukup besar. Walaupun, ukurannya lebih kecil jika dibanding dengan lapik arca Dwarapala penjaga pintu komplek bangunan Candi Sewu. Lapik tersebut, memiliki peranan penting bagi umat pemuja dewa kala itu. Sebagaimana, memiliki konsep yang sudah tertata, tersusun, terstruktur menurut kegunaan dan fungsinya. Jika kita mengamati komponen-komponen bangunan di perkomplekan situs Sokowolu ini, saya pribadi memiliki pendapat bahwa, panel-panel bangunan tersebut bukan panel bangunan candi pemujaan. Melainkan, bangunan petirtaan kuno atau sendang kuno. Kenapa demikian? Jika kita mengacu pada komponen-komponen bangunan, komponen tersebut memiliki kesamaan dengan bangunan sendang kuno di Cabean Kunti, Cepogo, Boyolali. Terlihat dari bentuk pahatan komponen bangunan pagar, terlihat dari bentuk komponen sebagai penghias. Mulai dari penghias antefix, penghias panel kemuncak dan mercunya. Apalagi, situs ini berada tepat di tempat yang memiliki sumber air. Beberapa komponen yang dikumpulkan, jika kita teliti, kita akan menemukan umpak berjumlah 8 buah, 4 diantaranya berukuran besar dan 4 diantaranya berukuran agak kecil. Keempat umpak dengan ukuran besar, sudah dapat dipastikan kalau panel tersebut difungsikan untuk menopang panel yang berbahan baku dari kayu. Sebagai tiang penyangga atau soko guru. Sedangkan umpak yang memiliki ukuran agak kecil, memiliki fungsi yang sama. Untuk menopang komponen yang berbahan baku dari kayu, berbentuk lingkaran balok panjang, penempatannya pun berada di sisi samping kanan kiri soko guru utama. Fungsi daripada keempat soko ini, sebagai pendukung bangunan yang memanjang, dengan kerangka atap berbahan baku dari kayu juga. Karena, bangunan tersebut tidak memiliki serambi. Nah, dusun Sokowolu di sini, diambil dari nama umpak untuk berdirinya tiang atau soko yang berjumlah 8 batang. Terus, kira-kira, bangunan berbentuk apakah situs Sokowolu ini? Situs Sokowolu merupakan bangunan petirtaan kuno, lengkap dengan arca penjaganya berwujud Dwarapala. Bangunan petirtaan tersebut memiliki pelindung berupa atap berbahan baku dari kayu. Dan, bangunan petirtaan tersebut memiliki pagar pembatas yang mengelilingi sendang atau petirtaan itu sendiri. Jika harus merujuk ke sebuah bangunan pemujaan seperti candi, pendapat saya pribadi kurang begitu yakin. Karena, batuan pendukung seperti batu isian, yang berbentuk balok, jarang sekali ditemukan. Kebanyakan panel-panel situs Sokowolu, hanya memperlihatkan bagian tertentu saja, seperti kemuncak, meru, antefix sudut dan antefix sambung. Ada yang berpendapat bahwa, material-material bangunan kuno tersebut berasal dari tanah bagian atas.
Keberadaan komponen bangunan sudah berpindah tempat, yang sekarang ini berada di posisi bawah dari tempat aslinya. Faktor yang menyebabkan itu terjadi, dikarenakan tanah yang longsor. Jika benar tanah itu longsor, kenapa sisa panel lainnya tidak muncul di tempat yang sekarang? Jika memang alasan itu mengacu pada tempat yang lama, dengan menyatakan beberapa material masih terkubur di tempat aslinya. Pertanyaan terakhir, kenapa hanya bagian atas dan lapik arcanya saja yang terbawa longsoran tanah itu? Kalau saya pribadi berpendapat, situs Sokowolu memang asli dari tempat yang sekarang ini. Entah akhirnya, tanah yang di sebelah longsor, hingga menutupi semua bagian bawahnya, sampai sekarang kajian tersebut belum sampai ke ranah itu. Setelah kita mengadakan eksplor di kompleks situs Sokowolu, kita masih berada di Desa Tajuk Kecamatan Getasan. Kita tidak lupa dengan keberadaan situs Prasasti Tajuk, lapisan masyarakat lebih mengenalnya dengan situs Watu Tulis atau Prasasti Lawang. Keberadaan prasasti tersebut di tengah lahan produktif milik warga. Prasasti Lawang yang terdiri dari 3 batu ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Kamu buang sampah toh? Batu pertama berdimensi 176 cm, lebar 97 cm, dan tebal 31 cm. Sedangkan batu yang kedua memiliki panjang 140 cm, lebar 73 cm, dan tebal 34 cm. Adapun batu ketiga mempunyai panjang 70 cm dan lebar 36 cm dan diapit oleh 2 batu besar. Ora, rono bener. Rono ning ndi? Mbah, jajal tilakno, Pak. Kadur yo cedhak. Tilakno dhuwur. Nek ana bangunane barang. Iya bener. Ora piye? Ini kan watu kayak gini ya. Heeh. Dan ngopo mau kok nggo watu putih? Endi? Kono mau. Watu ini watu apa sih? Ngopo kono mau watu putih? Wah, ya kuwi. Tak kira mungkin muni wak ngono ki. Kamu mau ikut aku ngono kok. Wak piye maksudnya iki ya? Aku rene pertama kayak pas panas ngentak-ngentak, Kang. Alah watu niki watu alam biasa, ora ana istimewane. Ya mergo istimewane. Endi? Heeh. Ora ngerti. Iki lho ngisor kono. Pokoke nurut nggon wit mauni kuwi medun. Lah iki medun, dalan iki medun.
Ngene iki kena pathak, ngene iki wis ra iso diobati, kudu dijabut, nek ora dijabut nular. Kok pathak? Petek. Pathak iki pathak ndasmu. Petek yang tumo kirik lho. Kuwi pinjal. Itu meneh. Oh, sampean dikire ya apal yo. Aku capla barang kan sudah meneh lho. Heh? Yo, kuwi kan liwate kono. Lewat desa sebelah. Ora, yo kuwi sing lurus mau. Medun terus. Ya pokoknya ngarep tenda kuwi. Sing dipager kuwi. Ya kan mediane batu alam biasa kok. Tapi ini gede ini ya. Ora retene gede kan. Mediane. Maksudnya pahatan mediane itu sing sampean gumuni. Iki. Kuwi ana tulisane ra? Ayo. Angka tahunnya piro, Kang? 1, 3. Heeh. 1, 3 piro ada? Pala kuwi iki. Perlu men ini. Perlu ora iki. Siji ngene. Telu ngene. Kanang klontange. Iki opo piro ya? Apa? Iki telu meneh, ngene nah. 6. 6. 1363. Golek kepekan ngene wis. Golek kepekan. Epigrafe sampean kok. Golek kepekan ora. Iki golane iki ilang. Iki bet nganu. Pondone. Pondok Sik, awas tanganmu Pak yo, gen diwaca. Kang Seno ayo. Pokoke iki inskripsi Majapahit ki. Ayo. Lo kirim yang ini yo. Apa nih? Iya. Fotone. Sindu. Fotone. Videonya mana? Gede, Pak. Gede. Gede apa? Di foto wae. Di foto wae engko tak kirimke. Piro? Antara 6 karo 8. Itu. 7. Awas tangan Pak ayo. Tangan iki. Oh, saiki kita gawe nganu sik. 13 73. Ya bro. Yang orang Medune 6 lah yang Medune. Tak liyane 6. Loro, telu. Ana. Mosok 1333? Ora, telune ora ngene kok. Telune iki klunter ngene kok. Heeh. Saiki medun tok ngene, medun. Lah kuwi ana sing saka ndur kuwi. Lah kuwi Kak. Ini lho. Iya. Curang sekuntar berarti ya? Ora. Ini. Heeh.
Bro. Apa tuan ini? Tak rapi itu. Tapi pitu ki dhuwure nek nganune ring isore ra enek. Lah kuwi ana nganune to tandane to dhuwure kuwi. Tak 6 ngisor tok dhuwur ora enek. Lah ya kuwi 7 kuwi. Ana tandane kuwi. Maka ya 6,5. Nek aneh ora lha kuwi. Kan dhuwur. Lah kuwi lho, Kak. Oh, saya lagi berarti huruf lagi. Piro? Lah wis tau maca piro kan? Kan iki wis mlebu ning media iki. Kita melu lah. Ben iki kok gen nonton no videone. Limo. 13 Rak huruf iki 5, rak huruf ling kae mau 7 ketoke. Sak ling huruf iki 5. Ya. Kuwi sing apa ya dipadake sing mau wae. Kuwi sing huruf iki angkane 1 padha ora? Padha. Lho. Heeh. Oh. Heeh. Nah, iki kok ngene. Sik. Delok. Kuwi sing nomor 5 nih. Nah, iki 5 kan berarti ngene. Beda, Kak. Beda. Jajal. Nganu. Sing huruf sing sijine. Nih, yang ngene to 5 Kak. Heh. Iki gandeng kok. Iki telune nang isor, lek kaya telu kan nang isor ini. Iki kan anune diteruske ngene. Kaya telune piye maksudnya, Kang? Nah, iki kan kaya kok telu. Heeh. Ling ngarep kaya mau ambek ling isor. Heeh. Dhuwure kan gurgi kan tok iki, tutupe. Oh, sesuk. Walik. Ki telune ngene lho, Kang. Ora, maksudku ora kuwi. Piye? Telune iki. Terus? Iki kan telu. Heeh. Iki tutupe. Oh. Variasinya. Berarti 1353. Iki lho. Berarti nglunter iki, Mas. Nglunter iki lho, dhuwure nglunter Iya. iki. Heeh. Yang paling mendekati iki kok. Ya. Nah iki piro iki? Telu. Iki telu. Nah ning ngene iki telu, ketok telu iki. Ngene iki telu. Oke. Lah iki tanda nganune. Berarti Majapahit ya? Ya. Iki bola-bola lho. Majapahit. Bola-bola iki gawe awalan. Awalan huruf. Awalan angka. berarti Majapahit. Pada batu pertama, tertulis angka tahun Saka 1343 menggunakan tulisan Jawa kuno yang diduga kuat merupakan tahun pembuatan prasasti. Sementara itu, terdapat guratan tangan manusia pada batu kedua. Prasasti Lawang diyakini berhubungan erat dengan beberapa artefak dan naskah kuno yang sudah ditemukan di Kecamatan Getasan. Sebagaimana yang telah diketahui, Desa Tajuk yang berada di lereng Gunung Merbabu dikenal sebagai tempat memproduksi naskah-naskah kuno keagamaan. Jika benar angka tahun yang disebutkan atau tertulis dalam media Batu Alam, yang sudah diadakan kajian ahli aksara, dan menunjukkan atau terbaca angka tahun 1343 Saka, berarti, penulisan angka tahun tersebut masuk dalam pemerintahan Kerajaan Majapahit, dengan ratu yang bernama Sri Gitarja atau Tribuwana Wijaya Tunggadewi, yang memerintah dari tahun 1328 Saka sampai 1350 Saka. Akan tetapi,
Jika angka tahun tersebut terbaca 1353 Saka, angka tahun tersebut ditulis dan wilayah tersebut masih di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, dengan raja yang berkuasa Hayam Wuruk atau Sri Raja Sanagara, yang memerintah pada tahun 1350 Saka sampai 1389 Saka. Apakah situs Sokowolu termasuk jejak-jejak Kerajaan Majapahit yang berada di lereng Gunung Merbabu? Kalau hal demikian tidak mudah untuk menafsirkan, karena, dari segi bangunan situs Sokowolu pun, belum pernah sesekali menemukan prasasti atau angka tahun yang saling berkaitan di antara keduanya. Jadi, belum bisa dipastikan, situs Sokowolu merupakan tinggalan dari masa keemasan Kerajaan Majapahit.